A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin thahirin. Alhamdulillah, pada hari ini kita memulai lagi pelajaran tafsir kita, yang kita akan bahas sekarang di dalam pelajaran tafsir ini, tafsir tematis. Sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan awal-awal bahwa tafsir itu sendiri terbagi dua, ada tafsir tematis dan ada tafsir sistematis. Yang kita sudah lewati satu semester itu adalah tafsir sistematis. Jadi pembahasannya ayat secara urut. Misalnya satu surah itu kita bahas secara berurutan ayat per ayatnya. Nah, itu tafsir sistematis, atau istilahnya juga disebut tafsir tartibi. Ya. Sekarang kita akan memasuki bentuk tafsir lain daripada tafsir sistematis. Kita akan memasuki pembahasan tafsir tematis. Tafsir tematis sendiri memang ia sesudah tafsir sistematis. Dalam artian yang pertama memang adalah tafsir sistematis, yakni mempelajari tafsir Al-Quran sesuai dengan urutan ayat demi ayat di dalam satu surah. Ya, seperti misalnya kita menyelesaikan surah Al-Hujurat, mulai ayat pertama sampai ayat akhir, itu secara berkesinambungan kita membahasnya. Demikian juga surah Az-Zumar. Ya, tapi surah Az-Zumar kita tidak menyelesaikan semua ayatnya. Nah, kita sekarang memasuki bentuk pembahasan tafsir tematis, dan tema yang kita akan bahas itu tentang tauhid di dalam Al-Quran. Ya, kita memasuki tafsir tematis ini dengan tujuan menguatkan kita punya pemahaman Qur'ani terkait tentang masalah ketuhanan. Kita akan membahas tauhid dalam pendekatan Qur'ani. Ya, tentu bukan semuanya ayat istilahnya ayat saja, tapi tentu ada penguraiannya, ada burhaninya, dan ada istidlalnya. Ya. Sebab saya lihat bahwasanya seorang pelajar agama sekarang yang sangat ia butuhkan, bekal salah satu diantaranya adalah permasalahan penguasaan tauhid dalam pendekatan Qur'ani. Ya, di era kita sekarang ini banyak sekali wacana yang menyudutkan agama dan menyudutkan permasalahan ketuhanan dan tauhid. Karena itu perlu kita memahami dan mengetahuinya secara kuat permasalahan ini. Ya, banyaknya filsafat-filsafat barat, filsafat-filsafat yang sekarang terkaji di mana-mana, yang tidak karena istilahnya bagi kaum muslimin sebenarnya itu yang pertama harus dikuatkan itu masalah teologi.
ya, masalah usuluddin. Nanti setelah masalah usuluddin, ia juga harus kuat di dalam filsafat Islam, ya, baik itu epistemologinya maupun ontologinya, serta juga tentunya akhlak atau aksiologi. Itu perlu pertama dikuatkan. Baru ketika sudah kuat ini, yaitu usuluddin dan filsafat Islamnya, baru memasuki ranah filsafat barat. Sebab sekarang filsafat barat itu lebih cenderung menganut skeptisisme dan relativisme, ya. Jadi ini akan membawa seorang yang lemah di dalam usuluddin serta lemah di dalam filsafat agama akan menjadi seorang peragu di dalam keyakinan keberagamaan, dan juga kadang membuat ia liberal dalam berbagai aspek. Liberal di dalam masalah keyakinan, liberal di dalam masalah ibadah, liberal di dalam masalah akhlak. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan agama Islam, yang mana Islam sendiri mempunyai tolok ukur bagi seorang muslim dan mukmin. Ya, jadi bisa saja orang dalam ranah pemikiran tidak secara sengaja keluar daripada keyakinan terhadap Islam, atau dalam masalah ibadah ia juga sudah istilahnya banyak mengalami sinkretisisme di dalam ibadah, ya. Atau di dalam masalah akhlak, karena ia menganut akhlak relativis, ya, dia juga liberal di dalam akhlak, sehingga tuntunan akhlak Islam yang transenden, ya, itu tidak menjadi tuntunannya di dalam kehidupannya, sehingga ia hidup dalam istilahnya akhlak yang rendah dan menghambat perjalanan kesempurnaan insaninya, ya. Nah, buku tafsir yang menjadi rujukan kita dalam tafsir tematis ini adalah tulisan Ayatullah Al-Uzma Syekh Jawadi Amuli yang judulnya Tauhid Dar Quran, artinya tauhid dalam Al-Quran. Nah, tentu pembahasan pertama kita seputar mukaddimah daripada pembahasan ketuhanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat suci Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran itu paling baiknya ucapan. Al-Quran merupakan paling benarnya ucapan. Ya kan, ucapan itu ya terkadang dia tidak sesuai dengan realitas. Kalau ucapan tidak sesuai dengan realitas, nah itu disebut kadzib, sesuatu yang dusta, sesuatu yang bohong, sesuatu yang salah, ya. Nah, di dalam ayat suci Al-Quran di surah Az-Zumar ayat 23, Allah mengisyaratkan Allahu nazzala ahsanal haditha, ya. Allahu nazzala ahsanal hadits, ya. Artinya Tuhan menurunkan paling baiknya ucapan. Di dalam surah Az-Zumar ayat 23. Nah, yang dimaksud di sini ucapan tentunya adalah Al-Qur'an. yakni Tuhan menurunkan paling baiknya perkataan. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah.
Jadi Al-Quran tidak lain adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya yang paling benar dan paling baik perkataannya adalah yang paling sempurna wujudnya, yang paling sempurna sifat-sifatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an sebagai perkataannya, tentulah Al-Qur'an merupakan perkataan Allah yang paling baik dan paling sempurna. Tuhan juga mengatakan bahwa ya yang membawakan Al-Qur'an ini merupakan manusia yang pantas untuk diikuti, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah paling baiknya manusia. Karena seperti ini, wahyu adalah paling baiknya perkataan Tuhan. Nah, yang pantas menerima perkataan paling baik adalah juga makhluk yang paling baik. Ya. Maksudnya yang menerima secara langsung dari Tuhan. Adapun umatnya nanti juga menerimanya, tapi secara tidak langsung, sudah dalam bentuk ya kitab suci Al-Quran, dalam bentuk sudah tulisan atau dalam bentuk Nabi yang menyampaikan. Ya, di zaman Nabi menyampaikannya kepada masyarakat, kepada umat zaman tersebut. Sesudah itu Nabi kan sudah wafat. Ya, tinggallah dalam bentuk tulisan. Dan dalam bentuk tulisan inilah yang sampai kepada kita. Tapi tentang keorisinalan Al-Quran, ya sebagaimana kalian pelajari di dalam ulumul Quran, itu tidak bisa disangsikan tentang semuanya adalah orisinil, semuanya adalah sahih, karena bentuk apa istilahnya sampai kepada kita itu mutawatir. Jadi bentuk penulisan Al-Quran sendiri itu adalah mutawatir. Di samping itu terdapat penghafal Quran. Ya, ini di dalam ulumul Quran kalian pelajari. Nah, jadi yang pantas dan layak ya menerima ucapan paling baik tentu adalah manusia paling baik. Ya, yang layak menerima ucapan paling sempurna adalah manusia paling sempurna. Ya, karena itu Nabi pada zaman ia dalam wujud lahirnya dia merupakan adalah insan paling sempurna yang disebut insan kamil. Ya. Nah, Tuhan di dalam memperkenalkan nabinya berfirman, "Qul hadhihi sabili ya ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manit taba'ni." Jadi di dalam surah Yusuf ayat 108. Ya, jadi sebenarnya kalian bisa buka saja Al-Qur'annya dan lihat ayatnya. Coba lihat ini bacanya ada'u atau ud'u. Sepertinya ada'u karena aku menyeru. Surah Yusuf ayat 108. Jadi Al-Quran pertama paling baik dan sempurnanya perkataan.
sempurnanya makhluk atau manusia. Ayatnya pertama Quran surah Az-Zumar, Quran surah Az-Zumar ayat 23, dan yang kedua Quran surah Yusuf ayat 108. Nah, coba baca gitu. Basiratin. Ya, sudah sampai di situ saja yang kita butuhkan. Jadi sudah betul ad'u ilallahi. Artinya, katakanlah inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah atas basirah. Basirah itu yakni sebuah pandangan yang bersifat istilahnya tepat, akurat. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang yang mengikutiku. Di samping itu Tuhan juga di dalam menyifatkan kalamnya berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 15-16. Quran surah Al-Maidah ayat 15-16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu sabilas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya, jadi telah datang pada kalian dari Allah cahaya dan kitab mubin, kitab yang menjelaskan, kitab yang jelas. Allah memberi hidayah dengannya orang yang mengikuti keridaannya, jalan-jalan keselamatan, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya, dan menghidayahi mereka ke jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ini adalah cahaya. Kita lihat dari ayat tersebut, ya, yaitu pertama cahaya dan Al-Quran sebagai kitab yang menjelaskan. Nah, barang siapa yang mengikuti maka ia akan mendapatkan keridaan hak Subhanahu wa ta'ala. Ia juga akan mendapatkan nikmat-nikmat khusus maknawi. Ya. Jadi dari ayat ini ada beberapa poin yang kita bisa istilahnya dapatkan. Pertama, hidayah dengan jalan-jalan yang aman. Kedua, keluar dari kegelapan dan masuk dalam cahaya dengan izin Tuhan. Ketiga, hidayah kepada jalan lurus. Ya, itu yang bisa kita dapatkan dari penjelasan surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16.
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa, yaitu suatu kitab yang mengobati keyakinan-keyakinan ateistik, ya. Suatu kitab yang mengobati keyakinan-keyakinan yang agnostik. Di samping itu juga mengantar manusia kepada ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Di samping itu juga menghilangkan semua sifat-sifat akhlak yang rendah, akhlak yang razila, dan itu bisa diperoleh dengan mengamalkan kandungan daripada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sebagai kitab syifa, ya. Pertama, ia mengobati segala bentuk keyakinan-keyakinan yang menyimpang, baik itu ateistik, agnostik maupun kesyirikan. Ya, berbagai bentuk-bentuk kesyirikan. Di samping itu juga ia mengarahkan manusia beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan secara benar, tidak secara salah. Dan yang ketiga, mengobati juga berbagai bentuk akhlak-akhlak rendah, ya, sehingga manusia dengan akhlak yang mulia bisa mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya itu di dalam surah Yunus ayat 57. Jadi Quran surah Yunus ayat 57. Qad ja'akum mau'izah mir rabbikum wa syifa lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Artinya, telah datang pada kalian, jadi sungguh telah datang pada kalian mau'izah, pengajaran, nasihat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa syifa, dan obat penawar, lima fis sudur, pada apa-apa yang di dalam kalbu-kalbu, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, serta rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Jadi dalam ayat ini Tuhan menjelaskan bahwasanya telah datang suatu kitab dengan sifat-sifat berikut ini. Pertama, kitab yang mengandung pengajaran serta nasihat. Kedua, mengobati berbagai bentuk penyakit kalbu dan maknawi. Ketiga, kitab hidayah. Keempat, rahmat khusus bagi orang-orang beriman. Jadi Al-Quran merupakan rahmat khusus bagi orang-orang beriman. Di dalam ayat lain dijelaskan wala yazidu zalimina illa khasara. Jadi Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Karena orang kafir, orang zalim, orang ateistik, orang agnostik, orang syirik, ya, itu semua tidak mengambil manfaat dari Al-Quran karena tidak meyakini dan mengikuti ajaran Al-Quran.
Makanya Al-Quran itu rahmat khusus bagi orang yang beriman. Karena hanya orang beriman yang meyakini dan menjalankannya, mengamalkannya. Tapi pada dasarnya Al-Quran sendiri itu istilahnya ia secara tujuan untuk memberi hidayah secara umum, ya, dan rahmat bagi semua. Jadi Al-Quran saudaranya turun itu untuk memberi hidayah pada semua manusia, dan ia juga adalah rahmat bagi semua manusia. Ini istilahnya rahmat umum. Nah, tapi ketika menolaknya, ya, tidak meyakininya dan tidak mengamalkannya, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Ya, berubahlah hanya bagi orang yang meyakini dan menerimanya serta mengamalkannya. Itulah yang mendapatkan kemudian rahmat khusus. Karena Tuhan sendiri menegaskan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ya, Tuhan menyebutkan hudal linnasi, petunjuk bagi manusia, yakni semua manusia. Di sini tidak ada kaitnya apakah manusianya beriman, apakah kafir, apakah agamanya Islam, agamanya Kristen, agamanya Yahudi dan sebagainya. Itu bersifat umum. Jadi dia turun untuk menghidayai semua manusia. Tapi ya ketika manusia menolaknya, mengabaikannya, ya tentu ia tidak akan mendapatkan manfaat dan faedah besar daripada Al-Quran. Karena dia adalah hudan linnas. Ya. Itu hudan linnas surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian Nabi pun yang diutus Tuhan itu untuk semua manusia. Jadi kitabnya adalah bagi semua manusia. Nabi yang membawa kitab juga itu untuk semua manusia. Ya, wa ma arsalnaka illa kafalin nas, misalnya, tidak kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia. Nah, di samping itu di dalam ayat ini, ya, surah Al-Anbiya ayat 107, Tuhan mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad, ya, jadi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia. Oleh karena itu kitab yang lengkap ini yang mengandung berbagai kandungan ilmi dan amal, ma'rifat dan amalia, ya, di dalam bahagian ma'rifat misalnya bagaimana ia mengantar manusia pada suatu pemahaman kosmos yang luas, tidak hanya terbatas alam materi, ya. Jadi kosmos atau alam ini tidak hanya terbatas alam materi ini, tapi kosmos itu luas sekali. Di samping alam materi ini terdapat alam transenden, alam non materi yang lebih luas daripada alam materi. Makanya disebutkan bahwa alam materi itu terbatas dibanding alam non materi. Alam non materi lebih tidak terbatas. Ya.
Jadi Al-Quran membawa suatu ma'rifat, ya, mengantarkan manusia suatu pemahaman terhadap kosmos yang sangat luas. Nah, di samping itu, ya, mengajarkan manusia nilai-nilai kehidupan yang mulia, nilai-nilai kehidupan yang tinggi. Ya, bagaimana manusia berinteraksi, bermuamalah satu dengan yang lainnya dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, sebenarnya Islam itu adalah agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang paling universal. Ya. Dia mengajarkan bagaimana saling menghormati sesama manusia, bahkan tidak boleh menyakiti manusia. Ada ayat suci Al-Quran berbunyi, ya, ibaratnya ketika membunuh seseorang sama dengan membunuh seluruh manusia, ya, karena membunuh kemanusiaan. Ya, kalau kita misalnya memperkecil pemaknaannya, ya, atau memperluas malah pemaknaannya, ya, menyakiti seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Ya, jadi Islam suatu ajaran dengan kitabnya dan nabinya yang paling sempurna itu mengajarkan ma'rifat yang tinggi terhadap atau yang luas terhadap kosmos dan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, istilahnya memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran Al-Quran. Nah, ini di dalam surah Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Fabashshir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Dan menjelaskan ayat ini juga, yaitu surah Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan. Coba buka ki Al-Quran surah Fussilat ayat 33. Coba buka Al-Quran surah Fussilat ayat 33. Sudah dapat? Apa ayatnya dan artikan? Belum ada yang dapat? Ayat 33. Siapa yang sudah dapat? Ya, coba baca. Bukan artinya, ayatnya dulu. Dimulai dengan waman ahsan. Waman ahsana qaulan. Ya. Jadi kita lihat dua ayat ini. Pertama, fabashshir ibad. Maka berilah kabar gembira hamba-hambaku. Alladzina yastami'unal qawla,
yakni hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang mendengarkan perkataan fayattabi'una ahsana. Mereka mengikuti yang paling baiknya perkataan. Ya, jadi mendengarkan berbagai bentuk perkataan tapi mengikuti paling baiknya perkataan. Kemudian yang mana perkataan paling baik itu? Di ayat 33 surah Fussilat menjelaskan waman ahsana qaulan. Ya, apa artinya? Ya, dan siapakah paling baik perkataannya mimman da'a ilallah, dari orang yang mengajak kepada Allah, wa amila salihan, dan mengerjakan amal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri, berserah diri. Jadi perkataan paling baik tentu adalah Al-Quran. Dan yang mengucapkan perkataan paling baik itu adalah pertama menerima dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan kepada umat manusia. Nah, jika tentunya individu, yakni per orang ataukah masyarakat yang mengikuti paling baiknya perkataan serta mengamalkan perkataan, sebagaimana tadi semua kita dalam runut pembahasan telah disebutkan syarat-syarat perkataan paling baik tersebut. Nah, ia akan sampai pada individu sempurna. Kan begitu. Jadi individu, baik individu maupun sosial masyarakat, apabila dia mengikuti, mendengarkan paling baik perkataan, mengikuti dan mengamalkan paling baiknya perkataan, maka ia akan menjadi individu sempurna, dan tentu masyarakatnya juga akan menjadi masyarakat sempurna. Ya. Nah, inilah tuntunan dari Tuhan bahwasanya secara individu mengikuti perkataan yang paling baik supaya secara individu sampai pada kesempurnaan. Ya, demikian pula secara sosial kemasyarakatan, ketika ia mengikuti perkataan yang paling sempurna akan sampai pada masyarakat yang paling sempurna. Nah, kenyataan kita hari ini umat Islam tidak mengalami kondisi itu. Baik individu-individu juga misalnya. Tapi ya tentu kalau individu-individu di antara kaum muslimin, kaum mukminin ada yang sampai derajat sempurna. Banyak. Mungkin maksudnya banyak, ada di antara yang maksudnya tidak banyak, banyak itu maksudnya banyak dalam artian bukan 1, 2, 3, ya, yang karena mengikuti perkataan paling baik dan mengamalkannya sehingga ia sebagai individu sampai pada kedudukan sempurna, manusia sempurna. Ya. Tapi masyarakat, secara masyarakat tidak seperti itu kenyataannya. Jadi terdapat problem di masyarakat Islam. Secara masyarakat belum mendengarkan perkataan paling baik dan mengamalkannya. Ya, Islam itu adalah satu sistem yang mengajarkan berbagai dimensi kehidupan, ya, yang apabila ia diikuti dan diamalkan
secara keseluruhan barulah menyampaikan pada kesempurnaan. Kalau misalnya hanya sembahyangnya saja, tapi sebenarnya sembahyang saja itu apabila sembahyang yang benar kaum muslimnya itu juga akan membawa nanti pada individu yang sempurna. Kenapa? Ketika ia salat misalnya, dia akan terhalang untuk berbuat kesalahan. Ya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Misalnya umat Islam lebih cenderung hanya memilih aspek-aspek ibadah individual. Tapi ibadah bersifat sosial, ibadah bersifat hukum, ibadah bersifat politik, ibadah bersifat pemerintahan, itu umat Islam meninggalkan dimensi-dimensi tersebut. Ekonomi misalnya pakai ekonomi kapitalis. Ya, di negeri-negeri umat Islam yang penduduknya kaum muslimin mayoritas tidak menjalankan sistem ekonomi Islami. Apa itu sistem ekonomi Islami? Yakni tidak boleh terjadi riba misalnya, tidak boleh terjadi kezaliman, tidak boleh terjadi pengurangan timbangan, tidak boleh terjadi penipuan. Ya. Tapi kan masyarakat Muslim tidak mengamalkan yang seperti itu. Ya. Dalam sistem ekonomi, ya riba jelas sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Itu baru satu dimensi kita tinjau, belum kita tinjau dalam dimensi pendidikan. Pendidikan sekarang misalnya belum mengarah pada suatu pendidikan bernilai Islami. Bukan kita berbicara pesantren, pesantren juga itu tidak ideal karena memandang ilmu-ilmu cuma karena tekstual misalnya itu agama, ya. Memandang fikih, akidah itu cuma ilmu agama, padahal ilmu-ilmu lain itu juga sebenarnya ilmu Islami. Tapi bagaimana dia menjadi Islami? Nah, ini suatu perbincangan. Kalau kita membahas ilmu tafsir ya memang sudah Islami karena ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bahas. Tapi kalau misalnya berbicara tentang pertanian, bagaimana Islaminya? Berbicara tentang kedokteran, bagaimana Islaminya ilmu ini? Tentu ada Islaminya, ada tidak Islaminya. Ya, selalu seperti itu. Nah, jadi banyak dimensi kita punya kehidupan ini tidak mengamalkan ajaran Al-Quran, sehingga umat Islam belum bisa menjadi sebuah masyarakat sempurna. Ya. Padahal mestinya ketika ia mengikuti Quran, mengamalkan Quran, karena perkataan yang paling baik itu adalah Al-Quran, ia bisa menjadi baik individu paling sempurna maupun sosial masyarakat paling sempurna. Ya. Nah, sekarang setelah ini pengantar tentang hal ini, kita masuk pengantar berikutnya di dalam keyakinan terhadap Tuhan, keyakinan kepada tauhid. Al-Quran itu mengajarkan kita untuk meyakini Tuhan dan meyakini tauhid bukan secara taklid buta. Kalau orang Iran bilang taklid kurkurone. Ya, taklid kurkurone. Buta itu kur. Dalam bahasa Persia buta kur. Ya, taklid kurkurone ya taklid buta-buta. Ya. Jadi Al-Quran mengajarkan kita di dalam menerima Tuhan, meyakini Tuhan tidak dalam bentuk taklid buta, tetapi mestilah dengan konsepsi dan pemahaman ilmiah, ya, suatu keyakinan yang dibangun atas dasar penelitian keilmuan. Ya, itu yang dihendaki oleh Al-Quran. Nah, kandungan Al-Quran sendiri
itu banyak membahas tentang permasalahan keyakinan. Ya, misalnya membahas tentang permasalahan akar dari keyakinan, bahwasanya sistem eksistensi ini mempunyai sumber. Ya. Jadi Al-Quran berhadapan tentunya dengan konsep materialistik, konsep ateistik yang berpandangan bahwa sistem eksistensi ini itu tidak mempunyai sumber. Ya, tapi Al-Quran memandang bahwa sistem eksistensi ini mempunyai sumber, yang mana alam mulai dari sumber tersebut. Ya. Jadi alam istilahnya keberadaannya diawali dari sumber tersebut, yaitu dalam bahasa Quran yaitu pencipta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Quran banyak menjelaskan tentang akhir daripada perjalanan alam yang disebut dengan ma'ad, yang mana merupakan akhir pergerakan alam, ya, dan istilahnya alam akan sampai kepada akhirnya. Ya. Jadi alam ini tidak abadi. Jadi kehidupan alam ini tidak abadi. Dia akan mengalami akhir. Ya. Keberakhirannya bukan artinya keberakhiran dalam dimensi kemudian tidak ada penciptaan lagi, bukan seperti itu. Ya. Bukan seperti itu bahwa ketika berakhir tidak ada penciptaan lagi. Ya. Tuhan tetap akan mencipta, ya, dalam bentuk lain, ya, dalam bentuk alam lain. Ya. Dan Al-Quran juga menjelaskan tentang perjalanan, ya, tentang perjalanan dari awal hingga akhir. Jadi menjelaskan tentang perjalanan manusia dari sejak lahir hingga kematian, yang mana untuk menjalani perjalanan dari awal hingga akhir yang benar, ya, mesti mengikuti tuntunan, dan itu disebut sebagai risalah. Jadi Al-Quran juga menjelaskan tentang risalah kenabian, bahwa jalan yang mustaqim, jalan yang benar dari awal hingga akhir perjalanan itu mengikuti risalah kenabian. Oleh karena itu, pada hakikatnya kandungan Al-Quran intinya adalah yang tiga ini, ya, intinya adalah yang tiga dimensi ini, tiga sisi ini, atau tiga pokok ini, yaitu apa? Ya, pertama adalah mabda, awal, kedua ma'ad, dan ketiga risalah. Ya, adapun istilahnya yang lain kandungan Al-Quran itu berhubungan dari tiga ini, dari salah satu tiga ini. Berbicara misalnya hukum fikih berhubungan dengan risalah, berbicara akhlak berhubungan dengan risalah, berbicara tentang ma'rifat transenden
menyaksikan malakut, ya, itu berhubungan dengan mabda, berbicara tentang aspek keselamatan, ya, itu berhubungan dengan ma'ad, berbicara tentang keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan, ya, ukhrawi itu berhubungan dengan ma'ad. Jadi ini yang menjadi pokok-pokok, ini yang tiga menjadi pokok, dan yang lainnya itu adalah merupakan penjabaran daripada yang pokok ini. Nah, suatu ucapan yang dinisbahkan kepada Imam Ali alaihissalam, jadi dinisbahkan kepada Imam Ali alaihissalam, beliau menjelaskan tentang pentingnya tiga prinsip ini. Beliau berkata, rahimallahu imra'an arafa min aina wa fi aina wa ila aina. Rahimallahu imra'an arafa min aina, yakni Allah merahmati seseorang yang mengenal atau mengetahui dari mana. Ya, jadi ini berhubungan masalah mabda, dari mana. Wa fi aina, dan di mana. Ini berhubungan risalah. Wa ila aina, dan kemana, itu berhubungan dengan ma'ad. Ya, jadi riwayat ini mencakupi tiga pokok kandungan daripada Al-Quran. Maksudnya, ya, dalam bentuk singkat tapi mengisyaratkan tiga pokok itu, keurgenan tiga pokok tersebut. Ya. Nah, kemudian di antara ketiga permasalahan inti ini, ya, pokok ini yang paling baik dan paling mencakupi daripada subjek Al-Quran, dan Al-Quran membahasnya secara luas, adalah keyakinan secara ilmiah terhadap tauhid, yakni keyakinan yang berpangkal dari ilmu, berpangkal dari ma'rifat, ya, bukan suatu bentuk keyakinan taklid. Sebab Tuhan tidak memandang keyakinan taklid itu sebagai ilmu, ya. Sementara sesuatu itu punya nilai ketika ia baik diyakini maupun diamalkan berdasarkan ilmu. Ya. Jadi pada dasarnya apabila sebuah permasalahan butuh kepada istidlal, sementara manusia yang mempunyai daya pemikiran, kemampuan rasionalitas, ya, argumentasi, dan dia tidak sampai kepada permasalahan tersebut, ya, dia tidak sampai pada permasalahan tersebut, maka pada dasarnya ia tidak mempunyai pengetahuan, ya, dia tidak mempunyai pengetahuan terhadap masalah tersebut. Artinya ketika ia belum sampai pada sebuah bangunan argumentasi dalam apa istilahnya membuktikan terhadap permasalahan tersebut.
Jadi dia tidak mendapatkan ilmu terhadap permasalahan tersebut. Makanya Tuhan sendiri terhadap nabinya memerintahkan supaya mendapatkan ilmu terhadap Tuhan. Ya. Jadi Tuhan sendiri memerintahkan nabinya untuk lewat ilmu mendapatkan pengetahuan kepada Tuhan. Itu di dalam ayat suci Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam artinya ilmuilah. Kadang kita maknai juga ketahuilah, tapi pada dasarnya ilmuilah. Ya, ketahuilah. Ya. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, jadi fa'lam ketahuilah, ilmuilah artinya semua mukadimah untuk sampai pada keyakinan ini harus terlebih dahulu diperoleh, ya. Bukan misalnya hanya sebuah ucapan diterima, tapi mesti direnungkan, dipikirkan, ditelaah, ya, dan kemudian dalam bentuk burhani, argumen, mengetahuinya. Fa'lam, ya, annahu la ilaha illallah. Ketahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Oleh sebab itu di samping Nabi kita diperintahkan untuk mengetahui Tuhan, ia juga diperintahkan untuk senantiasa bermohon supaya ditambahkan ilmu, ya, yakni pengetahuan terhadap permasalahan itu sendiri senantiasa bertambah, ya. Jadi kalau kita misalnya mempelajari tentang ilmu ketuhanan, ma'rifatullah itu, ya, itu suatu ma'rifat yang sedemikian, mulai paling sederhana, ya, beranjak dari paling sederhana sampai paling beranjak sempurna, dan akan sampai pada suatu pemahaman yang, ya, sangat tinggi sekali tentang permasalahan ketuhanan tersebut. Ya. Kalau misalnya di dalam disiplin ilmu bisa kita tingkat-tingkatkan. Ada ilmu ketuhanan teologi, usuluddin, ilmu usuluddin yang burhannya misalnya dalam bentuk berapa burhan. Ada lagi ilmu ketuhanan filsafat. Ya. Setelah itu ada lagi ilmu ketuhanan irfani. Jadi mempunyai juga tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan ilmu ketuhanan. Nah, Nabi kita sendiri diperintah Tuhan untuk senantiasa bermohon supaya ditambahkan ilmu. Itu di dalam surat Taha ayat 114. Qul Rabbi zidni ilma. Qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah padaku ilmu, pengetahuan. Oleh karena itu, umat juga yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dalam permasalahan ketuhanan mesti berdasarkan argumen istidlal, berdasarkan suatu bentuk pemahaman yang tidak taklid. Kedua, juga senantiasa memohon untuk ditambahkan ilmu. Dengan berdasarkan ini sebenarnya, ya, umat Islam itu adalah paling rasionalnya mestinya manusia, ya, paling rasionalnya masyarakat. Tidak ada agama itu seperti itu, pondasi dasarnya dalam bentuk keyakinan. Tapi ya umat ini yang salah di dalam persepsi agamanya. Islam itu paling banyak berbicara tentang hikmah, tentang ilmu, tentang ta'akul, rasionalitas, ya. Ya, jadi di sini kita lihat
bahwa Nabi pun dalam masalah ilmu senantiasa supaya ia dalam bentuk pemahaman secara pengetahuan. Kemudian senantiasa juga diperintah Tuhan untuk memohon pada Tuhan bertambah pengetahuannya. Ya. Oke, kita masih lanjut. Oleh sebab itu, Al-Quran mempunyai dua tujuan mendasar dalam masalah ketuhanan, maksud kita. Karena kita sudah memasuki masalah ketuhanan. Setelah tadi kita membahas ada 3 perkara inti yang Al-Quran bahas secara luas, yaitu masalah ketuhanan atau tauhid, masalah ma'ad, dan masalah risalah. Nah, sekarang masalah ketuhanan itu ya ada 2 tujuan mendasar. Pertama, apa sumber sistem wujud ini? Yang kedua, siapa yang bertauhid? Ya. Jadi yang pertama, apa sumber sistem wujud ini, wujud imkan ini? Dan yang kedua adalah siapa yang bertauhid. Nah, dalam bagian pertama maksudnya bahwa siapa pencipta alam dan manusia. Ya, siapa pencipta alam dan manusia. Ya, berhubungan tentang siapa pencipta alam dan manusia dan bagaimana hubungan pencipta dengan alam dan manusia serta sifat-sifat Jamal dan Jalal Tuhan, ya, serta berbagai masalah lainnya terkait masalah itu. Ya. Nah, Al-Quran memandang bahwa permasalahan ini ada permasalahan yang menempati derajat pertama, artinya yang paling penting. Karena itu Al-Quran sangat banyak berbicara tentang permasalahan ini, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung ayat-ayatnya. Al-Quran banyak sekali berbicara tentang pengenalan kepada Tuhan, pengenalan kepada sifat-sifatnya, dan pengenalan kepada perbuatan-perbuatannya. Pertama misalnya Tuhan memperkenalkan tentang mabda dan ma'ad alam semesta. Jadi dalam ayat ini menggandengkan mabda dan ma'ad. Firman-Nya wal awwalu wal akhir. Dia yang awal dan akhir. Kemudian juga menjelaskan permasalahan kosmos, baik itu yang mulk itu biasanya maksudnya alam materi, mulk, malakut dan malakut alam malaikat, yakni mulk itu materi, malakut itu non materi, serta gaib dan syahada. Ya, jadi menjelaskan tentang alam materi dan non materi dan alam gaib serta syahada dengan bentuk wazahiru wal batin, dan zahir dan batin. Dalam artian pada dasarnya ruh daripada kitab Al-Quran itu sendiri tidak lain adalah tauhid.
Jadi huwal awal wal akhiru, dialah yang awal dan akhir, ya. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin, dia juga yang pada hakikatnya nampak zahir itu dan juga yang batin. Nah, tentang ayat ini sebenarnya kalau di dalam alam teologi itu tidak terpecahkan, maksudnya dengan baik. Filsafat juga tidak. Di irfan itu baru ayat ini lebih terpecahkan. Jadi kalau Anda tidak belajar irfan, masalah ketuhanan belum lengkap. Anda misalnya kan belajar filsafat ini, ya, filsafat Islam, mesti nanti berakhir pada filsafat ketuhanan. Ya, di kitabnya Bidayah, kitab Bidayah kan? Bidayah pegangannya, ya, kitab Bidayah ya. Ya. Kalau kitab Bidayah, pembahasan terakhirnya itu pembahasan istilahnya filsafat makna khas, khusus membahas masalah ketuhanan. Jadi dengan itu kalian mengenali masalah ketuhanan dengan pendekatan filsafat. Itu tidak lengkap kalau tidak ke irfan lagi. Ya. Seperti ayat ini tidak terselesaikan kalau di dalam filsafat, cuma filsafat. Dia nanti memasuki irfan baru lebih bisa dipahami dengan baik. Dia awal dia akhir, bagaimana? Kalau saya bilang dia awal dia akhir, apa jawaban kalian? Dia yang zahir juga, dia juga yang batin. Ya. Ini tidak bisa dipahami kalau kita tidak punya landasan pengetahuan irfani. Oke? Nah, bahagian kedua ya berhubungan dengan bertauhid. Siapa yang bertauhid atau muwahhid? Ya, tujuan Al-Qur'an dalam masalah ini adalah mentarbiyah manusia untuk sampai kepada insan kamil. Nah, bahasa penafsir juga ini beliau Ayatullah Jawadi Amuli hafizahullah itu mengarah ke irfan. Ya, karena tujuan daripada Al-Qur'an mentarbiyah seseorang untuk menjadi insan kamil. Istilah insan kamil itu awal kemunculannya itu di dalam ilmu irfani, kemudian masuk di filsafat dan masuk di yang lain. Tapi yang pertama memunculkan istilah insan kamil itu ada pada disiplin ilmu irfan. Ya. Sehingga dengan ia menjadi insan kamil, ya, ia akan mendapatkan kedudukan khilafah ilahi, kekhalifahan ilahi. Ya, jadi pada hakikatnya pemahaman awam yang menjadi khalifah Tuhan itu, dia sering mengatakan kita menjadi khalifah Tuhan itu bukan begitu. Khalifah Tuhan, khalifah itu terhadap sesuatu mesti mempunyai sifat-sifat daripada mustakhlafun an, artinya. Ya, misalnya begini saja, mudir, ya, ketua di dalam sebuah ketua di dalam sebuah lembaga misalnya, atau negara misalnya, ketua dalam sebuah kepala negara misalnya. Kepala negara dia menjadi misalnya kepala negara karena mempunyai sifat-sifat keutamaan. Ya, tidak tahu kalau misalnya dalam sebuah sistem demokrasi sembarang dipilih kan, saya tidak tahu itu. Tapi mestinya ya menjadi kepala negara itu manusia paling bagus di dalam sebuah masyarakat tersebut, negeri tersebut. Namanya dia yang memimpin banyak orang, kan mesti yang paling bagus. Ya. Masa dipimpin misalnya yang kurang, yang sempurna lah yang memimpin yang kurang, ya. Nah, maksud saya kalau dia berhalangan, nah yang menjadi penggantinya kan khalifah itu pengganti artinya. Kan yang menggantinya itu kan tidak sembarang orang diambil, ya. Tidak sembarang misalnya orang diambil misalnya yang bertani di sawah, ya, maksudnya tidak punya latar belakang lain, bertani saja di sawah, berternak atau siapa saja dipasang sebagai khalifah, tidak seperti itu. Tapi dia mempunyai kriteria-kriteria seperti yang kepala negara tersebut. Kan begitu? Ya, mempunyai keahlian, berbagai keahlian, kan begitu? Ya, jadi khalifah Tuhan, ya Tuhan mempunyai sifat-sifat kesempurnaan kan?
Ya, untuk menjadi khalifahnya, ya dia harus mempunyai sifat-sifat atau manifestasi daripada sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, baru dia bisa jadi khalifah Tuhan di bumi. Menjadi imamnya masyarakat, menjadi imamnya manusia. Jadi itu khalifah dan imam itu satu, tidak terpisah itu. Dia khalifah, imam. Kenapa dia layak jadi khalifah? Karena dia manifestasi dari sifat-sifat sempurna Tuhan. Kenapa dia kemudian jadi imam bagi manusia? Karena ada sifat-sifat sempurna pada dirinya, layak untuk memimpin manusia, mengatur manusia, ya, supaya manusia menjadi sempurna juga. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kandungan Al-Quran tentang siapa yang bertauhid, artinya bagaimana ia menuntun, bagaimana ia mendidik, mentarbiyah untuk menjadi manusia sempurna. Ya. Saya lihat dulu jam, kalau sudah habis, ya sudah hampir habis. Kita lihat sedikit lagi. Nah, kemudian Al-Quran menjelaskan cara di dalam sampai pada pemahaman Tuhan, pengenalan Tuhan adalah perjalanan di dalam ayat-ayat afaq. Ayat-ayat afaq, yakni perjalanan di dalam merenungkan kosmos, merenungkan alam. Ya, yang mana dengan perenungan ini akan mengantar kepada pembuktian kewujudan hak subhanahu wa ta'ala dengan berbagai sifat-sifat kesempurnaannya. Ya, coba alam ini begitu teraturnya, ya, tentu didasari dengan ilmu, harus hakim, harus punya sifat ilmu, punya sifat hakim, sehingga alam ini bisa terjelma dan tertata sedemikian, kan seperti itu. Ya. Kemudian ya kita lihat alam ini dari aspek bahwa mempunyai tujuan, ya, atau bahwa alam ini begitu besar, ya, tentu dengan kekuatan, tentu dengan kudrah, tentu dengan kuasa, kan? Kita saja mau membuat sesuatu itu harus didasari kudrah, kekuatan. Ya, berarti yang mengadakannya harus kuasa, maha kuasa. Ya, di samping itu untuk pengadaannya harus ada irada, kan? Ya, suatu irada yang mutlak. Nah, jadi pertama adalah perjalanan pengenalan kepada Tuhan lewat perjalanan afaq namanya, ya. Yang kedua adalah anfus, diri, pengenalan terhadap diri, ya, dengan juga, ya, memahami hakikat diri itu akan menyampaikan kepada pemahaman terhadap Tuhan. Dan jalan pemahaman terhadap diri itu sebenarnya lebih lebih asli, lebih dekat dan lebih sempurna, karena pada diri kita, tidak di luar dari diri kita. Beda kalau alam di luar dari diri kita, tapi kalau diri, pemahaman pada diri, ya itu kan istilahnya hakikat diri kita sendiri. Nah, kalau di luar adalah pengetahuan husuli, kalau dalam epistemologi namanya, kan? Ya, kalau pengenalan terhadap diri, pengetahuan huduri, jadi diri kita ini kalau kita pahami, ya, dengan berbagai aspeknya, ini kita akan mengantarnya pada kesempurnaan diri kita. Ya, bukan pengenalan diri kita dalam artian sebagai sesuatu wujud materi, ya. Ya, tapi suatu wujud yang non materi yang mempunyai kemampuan melakukan perjalanan kesempurnaan. Nah, tentunya cara untuk mencapai melakukan perjalanan kesempurnaan ini juga yang harus kita ketahui. Saya kira ini dulu kita punya pertemuan. Kayaknya kita 2 kali pertemuan ini, kan?
kita istirahat dulu 15 menit ya. Karena kalau langsung ini kan langsung 3 jam saya bicara ya. Jadi nanti kita lanjutkan sesi kedua, istirahat 15 menit dulu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.